lagi cantik-cantik. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mohon maaf, ini sudah lewat 1 jam dari undangan yang telah saya share kemarin. Mohon maaf sekali karena satu dan lain hal ya. Biasa. Oke. Hari ini kita akan membahas beberapa hal. Sebetulnya ini masih agenda pertemuan bulan-bulan kemarin, tapi belum tuntas juga. Yaitu akan saya bacakan agenda rapatnya. 1. Menyanyikan Mars BKRI. 2. Doa pembukaan. 3. Sambutan dan info ketua cabang yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Fatma. Kemudian mengenai yang pertama adalah Baksos peduli korban COVID-19 jilid 2. 2. Rencana retret bagi pengurus cabang, dan mungkin nanti akan diikuti juga oleh perwakilan ranting. 3. Rencana Natal bersama anak-anak seminari Stella Maris. Kemudian dilanjutkan dengan laporan bidang, mungkin hari ini akan diwakili bidang usaha. Kemudian dilanjutkan laporan keuangan, arisan, tanya jawab, dilanjutkan doorpress dan penutup. Baiklah, kita menginjak acara yang pertama, yaitu menyanyikan Mars BKRI yang akan dilanjutkan dengan doa pembukaan. Untuk itu, saya mohon kesediaan Ibu Rosalia untuk memimpin lagu Mars BKRI dilanjutkan dengan doa pembukaan. 1, 2, 3. Wanita Katolik berjiwa bekerja, tujuan utama menolong sesama, menegakkan negara Indonesia berlandaskan dasar suci pada
Terima kasih ya Bapa atas segala berkat, segala karunia, serta segala kemurahan-Mu yang telah Kau limpahkan ke dalam keluarga kami masing-masing, terutama kepada ibu-ibu WKRI yang telah hadir di tempat ini. Bapa yang Maha Kasih, pada siang hari ini ya Bapa, kami ibu-ibu WKRI cabang keluarga Kudus Cibinong telah berkumpul di sini, di tempat ini, sekalian pertemuan untuk membicarakan program-program kami selanjutnya, serta melaksanakan bansos untuk keluarga yang kurang mampu. Semoga ya Bapak, apa yang telah dilaksanakan oleh ibu-ibu dalam bansos pada tahap yang kedua ini ya Bapak, bisa menolong sesama kami yang kena dampak corona. Bapak yang Maha Kasih, sertailah kami ya Bapak dalam setiap langkah dan perjalanan kami ibu-ibu WKRI cabang keluarga Kudus Cibinong ini ya Bapak, supaya bisa berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, sertailah kami di dalam pertemuan ini. Semoga apa yang akan kita bahas pada siang hari ini bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Bapak, kami akan berdoa sesuai dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang zaman. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom, selamat pagi, ibu yang terkasih. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih dan puji syukur pada Tuhan kita, junjungan kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kasih dan Penyayang. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi di penghujung tahun 2020, ibu-ibu. Tetap semangat ya ibu-ibu. Ya, hari ini kita akan realisasikan untuk pembagian bantuan sosial dalam masa COVID jilid 2. Jilid pertama kita sudah melakukan di semester 1 dengan 200-an paket sembako, dan untuk kali ini ada 120 paket sembako yang akan kita berikan kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu yang masih membutuhkan bantuan kita. Puji syukur, terima kasih banget sama Tuhan Yesus bahwasanya ibu-ibu tetap semangat dalam memberikan kontribusi kepada program GKRI ini di penghujung tahun ya, tahun 2020, di mana kita masih ada pandemi COVID dan di sekitar kita masih perlu bantuan. Terima kasih yang tak terhingga kepada ibu-ibu semua yang terus menyemangati anggotanya di masing-masing ranting untuk terus ikut berdonasi dan berkontribusi di dalam program sosial kita, bantuan sosial COVID jilid 2 GKRI Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Ya, nanti akan dibagikan per ranting mendapatkan 5 bingkisan, 5 paket untuk dibagikan ya, sudah didata ya ibu. Dari masing-masing ranting kan saya minta mendata 5 yang akan diberikan bantuan tersebut, nanti akan diberikan hari ini. Dan yang 50% lagi kita akan bagikan ke eksternal, kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut ya. Jadi kalau ada tukang sol sepatu, ada tukang pemulung di jalanan ya, jadi nanti kita akan berikan. Karena kita juga selain internal kita memperhatikan, eksternal kita juga mesti memperhatikan. Karena pesan Paroki juga demikian, dan memang organisasi wanita Katolik Republik Indonesia ini memang kita harus sering mengadakan acara-acara untuk eksternal supaya tereksplor gitu ya. Apa sih wanita Katolik Republik Indonesia itu
kegiatan internal terus memang jadinya gembangnya jadi kurang keluar. Padahal kita tuh organisasi yang sudah tua, organisasi wanita yang bergerak di bidang sosial sudah 96 tahun ya. Nah, berarti kan kita udah mumpuni lah. Maksudnya dalam hal ini sudah meneladani lebih duluan daripada organisasi-organisasi sosial lainnya gitu. Ya. Memang kadang kurang pas ya kalau nggak suka kalau dibilang ormas gitu ya. Tapi memang sebenarnya masuk pada kategori organisasi masyarakat. Tetapi kita ada spesifikasinya, organisasi sosial gitu ya, bukannya organisasi masyarakat yang kayak umum yang kebiang-biang begitu, tentang agama, tentang politik, tentang sara, itu kan enggak. Kita khusus spesialisasi ya, yang bekerja berkarya untuk kesejahteraan bersama kepada masyarakat. Nah, itu ya intinya kita. Nah, hari ini kita akan berikan secara simbolis masing-masing ranting sudah datang perwakilan-perwakilan ya. Kemarin ada yang sudah diambil di rumahnya Bu Lani, itu ranting BTN, ranting Agustinus, ranting Vincentius, dan ranting Simon. Nah, berarti tinggal 9 ranting yang ada di sini ya. Nanti bisa dan sekarang ranting sudah dari ya. Nanti karena terlalu berat memang ya ternyata lumayan. Jadi nanti setelah selesai bisa diambil di sana. Tapi ini fotonya simbolis. Jadi kita akan berikan di sini untuk difoto nanti. Nah itu untuk bansos yang kali ini. Kemudian yang selanjutnya acara kunjungan seminari tetap kita akan laksanakan ya. Meskipun dalam masih kondisi COVID, maka kita terpaksanya terbatas orangnya, masing-masing ranting perwakilan satu saja ya, dan dengan pengurus cabang beberapa perwakilan yang akan berkunjung ke sana membawa sumbangan itu diberikan ke Romo Jeremy ya. Nah, nanti di bulan Januari kemungkinan minggu ketiga akan diberikan ke sana. Kemarin donasi yang terkumpul sekitar 8 juta rupiah, 8.025.000. Nah, kalau ibu-ibu masih bisa menyampaikan ke anggotanya mau menyumbang Indomie atau barang-barang, oke, kita akan tampung ya. Sehingga nanti di bulan Januari kita akan berikan ke seminari kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang memperhatikan anak-anak seminari? Organisasi muslim, orang-orang kaya yang mau kita yang bekerja. Kita bergerak, kita ikut pada orang-orang kaya Katolik, mau nggak? Mereka adalah calon-calon imam kita, gitu. Karena nanti habis dapat bonus THR tertata, bisa saja kita ketemu di masjidnya, gitu ya. Daripada nyumbang sendiri mungkin nggak jadi-jadi, ayo kasih ke PKRI akan langsung diberikan. Itu makanya ini pas banget momennya, sehingga nanti Januari kita akan bisa menambah. Nanti kalau udah dapat uang tunainya kita akan belikan juga beras dan lain-lain. Jadi tidak hanya uang tunai nanti yang kita berikan ke sana. Gitu. Setelah ini akan kita pikirkan selanjutnya bagaimana langkah praktisnya dalam realisasinya ke sana. Nah, kemudian untuk retret pengurus memang itu tetap masuk dalam rencana. Minggu ketiga. Iya kan setelah perayaan Natal di sini selesai. Nah, kita rencana untuk Natal bersama keluarga seminari gitu. Tapi ya secara sederhana tentunya. Gak meriah seperti dulu-dulu ya, bisa 100 orang gitu kan yang tahun sebelumnya. Ini paling sekitar 20-an orang saja, 20 sampai 30. Karena memang secara sederhana saja. Nah, untuk retret pengurus nanti akan disampaikan secara detail di grup ya, baca grup mohon di grup back sama nanti di ya untuk detailnya.
kita fokuskan di kunjungan seminari dulu ya. Nah, kemudian acara selanjutnya ya, jadi acara untuk fokusnya kita ada 3 ini ya, bansos, kemudian besok seminari dan kata pengurus cabang itu maksudnya pengurus cabang plus ketua ranting kalau memang mau mengikuti, nah, itu bisa. Kalau ketua ranting sudah masuk di cabang, bisa nggak cabang lain? Masuk, ya, wakilnya boleh, atau sekretarisnya, Tambah dari ketua paling iya. Kalau ketua ranting udah masuk pengurus cabang, berarti bisa anggotanya di kelas 1. Ya, gitu ya. Ibu, nah rencananya itu nanti kan di Cibudas, Cipanas ya. Untuk retret berapa orang? Per ranting 2 apa 3? Retret, yang retret. Ranting 1 sayang. Oh, yang retret 1. Iya. Kalau ketua ranting sudah pengurus cabang berarti 1 lagi ya? Iya. Oh, iya. Begitu. Iya. Karena kuota ini kan kuota juga. Nanti kalau memang ternyata bisa dapat tambahan, kita akan infokan. Nah, tolong sediakan dana sekitar 250 plus minusnya ya per kepala. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga persiapan Natal di tahun 2020 ini untuk ibu-ibu dan keluarga tetap lancar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Dan kita harapkan COVID segera berlalu dari muka bumi ini, karena vaksin juga sudah datang. Kita sambut juga untuk vaksinasi tersebut. Jangan ikut-ikutan menolak vaksin, karena vaksin memang sudah daftarkan di WHO dan itu aman. Jadi mendingan kita ikut vaksin daripada tidak, gitu ya. Karena disinyalir COVID ini tahun 2021 masih akan ada. Cuma kita harus memang hidup dengan new normal supaya tidak terkena. Kadang-kadang kita lalai atau kena. Seperti contoh kesaksian adik saya, dia pikir dia sudah benar-benar fix gitu ya. Ternyata tahu-tahu dia juga nggak tahu kena dari mana. Tahu-tahu dia pas bapak lagi masuk angin, dia keropin, bapak saya kena. Terus suaminya juga kena. Jadi langsung 3-tiganya masuk rumah sakit kemarin itu. Tapi puji Tuhan, kemarin sudah sembuh, dinyatakan sembuh dan sudah karantina di rumah dan hasilnya sudah negatif. Nah, tapi kan tetap saja 2 minggu lebih di rumah sakit kan rasanya juga nggak enak kan. Tapi meskipun udah dinyatakan negatif, itu masih bisa kemungkinan untuk tumbuh lagi. Karena virusnya itu kalau menurut dokter hanya pingsan di beradanya di tulang. Tapi sudah tidak berbahaya, tidak menularkan. Sudah tidak menularkan dan memang sudah lemah. Kita kalau namanya vaksin itu apa sih? Vaksin itu juga dimasukin virus tersebut yang dilemahkan supaya kita ada antibodi. Nah, mereka yang sudah terkena virus tersebut setelah sembuh, dia akan punya antibodi sendiri karena tubuhnya merespon antibodinya sehingga dia akan lebih kuat daripada orang-orang yang terkena seperti kita. Makanya kenapa vitamin C, vitamin B, dan vitamin E tetap harus diminum. Itu ya Ibu. Paling nggak vitamin C lah minimal. Karena itu menambah kekebalan tubuh kita. Ya. Minimal ada vitamin atau suplemen yang kita minum supaya kita virus itu nggak bisa masuk ke kita karena kita sudah dilengkapi senjata istilahnya gitu ya. Selain tetap melakukan 3M ya. Apa 3M? Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, itu ibu-ibu semuanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan lagi ke Semangat pagi ibu-ibu. Ayo udah dapat snack katanya lapar ya, sambil makan, sambil mendengarkan. Pertama-tama saya mohon maaf. Sebenarnya bukan saya nih ya.
masih belum ada keyakinan untuk mana Bu Nur. Bu Nur kesini. Oh, kalau bukan Bu Andar. Bu Andar kesini. Nanti Bu Nur kalau datang ya. Saya mau berlama-lama. Mohon maaf. Mohon perhatian sebentar ya Bu. Supaya bidang usaha tidak rancuh ya. Karena Bu Enggar itu sudah pulang ke kampung halaman. Beliau menjadi koordinator bidang usaha. Dan bidang usaha itu kemarin bulan Oktober sudah ditunjuk. Saya, Bu Nur dan Bu Helena yang sering hadir ke sini, padahal saya juga jarang-jarang ke sini. Tapi saya mohon maaf karena saya sudah angkat tangan pada saat Bu Ana nunjuk saya, karena saya punya GKR. Mohon maaf ya Bu, rencananya kan akan menjadi paroki. Jadi saya tidak bisa double job karena di sana saya juga punya tugas. Jadi kadang suka saya kesini ini tugas saya tinggalkan, saya serahkan ke teman yang lain. Bu Andar dulu nih. Iya nggak apa-apa. Kalau Bu Nur sudah familiar ya sama Bu Andar ini. Tolong kesini Bu. Minta maaf, saya diserahin untuk melaporkan keuangan ya. Sama Bu Helena tuh ketawa tuh orangnya. Sebenarnya untuk koordinator gantiin Bu Enggar itu adalah Bu Nur dan Bu Andar. Bu Rosa sudah mengajukan ke Bu Ana karena punya GKR, jadi saya tidak bisa double job. Karena yang lain itu di bawah saya, di bawah Bu Enggar itu banyak. Tolong mungkin Bu Ana bisa ngesar nanti ke grup yang bidang usaha supaya kalau saya tidak hadir jadi bisa melaporkan ya Bu. Mohon maaf. Ya, tinggal ini sama Bu Eli aja. Bu Eli Sigit. Ya, kalau Bu Eli Sigit sudah saya japri karena beliau tidak untuk saat ini belum bisa hadir. Karena kita kepengurusan kan tinggal beberapa bulan lagi ya. Nanti bisa membentuk kepengurusan yang baru. Tapi sebelum dibentuk kepengurusan yang baru itu, kita juga harus jalan. Itu ada barang-barang yang dititipkan ke kami bidang usaha, itu juga harus ada yang bertanggung jawab. Jadinya bagus, udah ada laporan seperti ini Bu Helena ya. Tapi jangan bilang saya ini bukan siapa-siapa. Pokoknya di sini siapa yang mau kerja, mohon maaf ya Bu. Jangan bilang saya ini bukan siapa-siapa, tapi siapa yang mau kerja, yang bertanggung jawab itu. Mungkin begitu Bu Ana Fatma. Tuh begitu Bu Helena, udah hujan-hujan ngantar saya demi bidang usaha. Dan ini mempersingkat waktu Bu, untuk hasil bulan Oktober itu waktu terakhir kita diserahin oleh Bu Enggar, itu semua data sudah masuk ke bendahara, dan ini hasil bulan Oktober itu ada 55.000 yang sudah diserahkan oleh Ibu Rani sebagai bendahara. Dan bulan November kemarin ada 92,5 sudah diserahkan juga ke Ibu Rani, ada tanda tangan di 92. Ya, 92.500. Ya. Ini untuk data yang 2 bulan kemarin ya. Jadi emang sangat minim sekali. Tolong Ibu mungkin kalau mau ada pertemuan ini dari ranting yang mau dijual apa, siapa yang mau nitip, terus mau apa di bidang usaha ini kan ada yang disebutkan yang akan dijual di sini, boleh nitip ke ketua ranting yang hadir supaya menambahkan income dari bidang usaha untuk kas bendahara. Mungkin begitu ya. Ada tambahan dari Bu Anda? Terlibat karena kalau misalnya seperti juga Bu Elena bisa naik motor mungkin mengambil dagangan atau mengantar, saya nggak bisa naik motor. Jadi jangan karena lagi. Jadi maaf keterbatasan itu agak menghambat. Tapi saya mendukung semua programnya, membantu bila diperlukan. Ada seperti sekarang bukan apa, ayo saya bantu aja, saya selalu sediakan waktu. Tapi mohon maaf memang
usaha, memang sekarang kan ada Bu Rosa, Bu Andar, Bu Nur, sebenarnya ada Bu Eli, tapi kan Bu Eli khusus ya. Bu Arsi, Bu. Bu Arsi dari Bu Arsi nggak pernah hadir. Mana ada Bu Arsi? Bu Arsi yang diwakilkan Bu Astuti Dedi dari Magor. Boleh dijawab aja Bu, supaya aktif ya. Dia waktu ini juga karena dari lantainya sudah tidak aktif ke sini takut COVID, beliau tidak bisa hadir. Jadi mematuhi apa ketua ranting. Iya. Kalau ketua ranting itu memberikan instruksi. Sebenarnya semuanya itu tergantung ketua rantingnya lebih Bu. Karena anggota itu manut sama kepalanya. Kalau kepalanya aktif, kepalanya mau berbagi, pasti anggotanya juga gitu. Sebenarnya intinya itu di kepala. Kalau kepalanya nggak mau, anggota pasti ikut-ikut nggak mau gitu ya. Tapi asal kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan baik, dengan 3M, puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti melindungi kita. Gitu. Karena kegiatan kita ini kegiatan yang positif dan baik, bukannya mau bulan-bulan atau mau kia-kia, kan tidak. Ya, bukannya kita kegiatan ibu-ibu sosialita, tidak ya. Tetapi kegiatan kita adalah programnya sudah jelas bahwa kegiatan sosial demi kemajuan masyarakat ya. Dan anggotanya itu siapa? Ya kita semua, dari ketua cabang, ketua ranting, semua anggota. Ada banyak 400-an loh anggota kita ya. Makanya saya bilang memang kalau pertemuan kita ya terbatas karena masa pandemi ini. Tetapi terbatas kalau misalkan satu ranting mewakili satu aja, itu udah bisa cukup sebenarnya. Cuman sayangnya beberapa ranting tetap nggak bisa mengirimkan satu perwakilan yang muda misalkan. Ada kan? Umur 40-an tahun juga ada kok anggota kita. Semua nggak 50 tahun ke atas sebenarnya. Nah, kalau memang mau mengikuti arahan dari cabang, sebenarnya begitu. Karena kalau ada ranting, nggak ada cabang juga, kita nggak akan up ke atas gitu. Jadi mau nggak mau memang kita itu terus organisasi itu ada ranting sebagai fondasi, kemudian cabang yang mengkoordinir, kemudian DPD daerah itu yang untuk setupan, kemudian ada DPP Dewan Pengurus Pusat itu yang untuk nasional pusat. Ini semuanya kegiatan kita laporkan berjenjang. Makanya kenapa sekretaris cabang selalu minta nih kalau udah 1 tahun ada ayo laporan setahun apa kegiatan rantingnya. Nah itu diperlukan untuk koordinasi kita supaya bisa kita laporkan ke cabang, dirangkum, kemudian dikirimkan ke DPD, Dewan Pengurus Daerah. Dewan Pengurus Daerah pun juga begitu, nggak diem aja, tapi dia lakukan ke atas. Jangan dikira saya nggak melaporkan ini, bansos ini, saya laporkan. Saya akan laporkan ke DPD bahwa kegiatan kita meliputi semua ranting berkontribusi untuk bantuan sosial ini di masa COVID pandemi ini gitu. Nah itu nanti dari DPD juga dilaporkan ke DPP ya. Itu namanya organisasi. Nah bedanya dengan paguyuban wanita Katolik lingkungan saja yang tidak masuk ke anggota BKRI, yaitu berbeda. Mereka hanya kumpul untuk lingkungan. Tetapi kalau kita kumpul dalam wadah BKRI, ya, ada Republik Indonesia yang BKRI, wanita Katolik Republik Indonesia. Nah ini masuk dalam laporan, ada ketentuan-ketentuannya. Kan anggota ada iurannya juga. Nah itu untuk perkembangan organisasi kita. Itu ya Ibu. Jadi mohon bisa disampaikan teman-temannya kiri kanan gitu kalau pas kumpul-kumpul. Siapa tahu akhirnya setelah itu aktif banget apa sih? Oh ini usaha kegiatan-kegiatan BKRI cukup positif untuk kita ikutin. Ayo ikut gitu. Supaya apa? Ada regenerasi terus dan berkembang terus keanggotaan kita. Yang penting Ibu
Ibu tetap saya mohon sebagai anggota BKRI harus rendah hati, tetap ya. Jangan kemudian sombong dan eksklusif. Kita kan BKRI, situ kan bukan. Jangan. Justru harus merangkul mereka yang bukan anggota BKRI, gitu ya. Soalnya saya tahu bukan PKKC. Kalau BKKC kan cuma baik-baik ya. Ada organisasi BKRI di tempat lain itu seperti itu, sehingga akhirnya bikin ilfil. Ibu-ibu kenapa? Saya tanya di Depok ya, ini teman saya ilfil sama BK. Kenapa gitu? Eksklusif banget, pilih-pilih temannya gitu ngomongnya. Enggak lah, BKRI kok pilih-pilih, justru malah merangkul. Saya bilang gitu, enggak tempatku, aduh aku nggak mau deh, gitu. Memangnya kenapa gitu? Jadi selalu mengelompok, kemudian katanya dana gitu, waduh, itu enggak, kakak saya kita enggak begitu lah gitu. Oh, tempatku begitu sih, katanya gitu. Lain, lain. Justru saya sebenarnya. Nah, justru itu saya mengingatkan lagi Ibu, sebagai anggota BKRI, tetap kita mesti bersabar ya. Sifatnya harus sifat seperti Yesus lah, harus bisa menjadi teladan ya. Makanya kenapa saya bilang jangan menjadi penggoda laki-laki. Nah itu ya pertama juga. Kemudian kedua, tetap harus merangkul teman-teman. Jangan hanya pilih-pilih yang kaya saja ya. Tetap yang kurang mampu juga dirangkul, bahkan dibantu. Nah, saya sudah coba sampaikan juga ke teman yang dia bisa ahli ekoprint ya, bikin kain dengan kayak batik tapi model ekoprint. Nanti di tahun depan saya minta supaya dia bisa mengajari kita. Nah itu bisa mendapatkan kita kalau pinter bisa mempunyai penghasilan dari situ tambahan dan keren gitu. Baju-bajunya bisa kita pakai kalau pakai kayak gitu. Nanti coba diprogramkan di tahun depan. Itu masuk ke tim kesra bisa usaha dan kesra kayak gitu ya. Tidak masalah. Jadi perwakilan satu atau dua kan nggak terlalu penuh ya di sini. 40 orang masih oke gitu ya. Itu untuk program selanjutnya tahun depan. Nah, untuk bidang usaha memang Bu Enggar nggak ada. Saya memang minta tolong pada Bu Elina untuk ikut mendukung, membantu di bidang usaha kita ya. Karena saya lihat juga Bu Rosa akan aktif di Hambalang sebagai parwaki. Takutnya ini makin berkurang bidang usaha gitu ya. Nah, aku minta Bu Anda, Bu Nur tetap aktif sampai penghujung organisasi kita akhir tahun ya. Oke, konversa semangat ya Bu Nur, Bu Anda, Bu Elena, Bu Rosa. Dan nanti coba Bu Akses sekali-sekali diminta hadir ya. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Mohon itu ada softtek bisa dibeli ya, dibutuhkan. Terus apa lagi? Batik, baju, daster, bakso, makanan apa lagi ya? Untuk diabetes ya. Kalender. Sendal Bu. Apa itu? Sendal. Oh sendal. Masker. Opa. Ya, silakan dilihat. Cuman sayangnya kita nggak biasa. Dilihat dan dibeli. Iya. Sampah gitu ya? Nggak mahal kok ya. Oke. Saya hanya mau melaporkan yang di sini aja ya ruangannya. Soalnya tadi itu berusaha sudah laporkan memang sesuai pemasukannya. Jadi uang yang saat ini ada di kas 12.480.000 ya untuk bulan ini. Hari ini saya ada terima uang dari Ranting Sebastianus 400.000 untuk pembayaran iuran dari bulan Juli sampai bulan Desember ya. Itu untuk pendidikan. Iya, sama uang pendidikan. Jadi dia kasih dari Juli sampai Desember, artinya 7 bulan. Sebesar Rp400.000. Ini belum saya masukkan. Ini laporan keuangan itu aja buat bulan Jun. Terus
selanjutnya yang untuk baksos, kue panci yang berbentuk uang sudah diedarkan sama Bu Peron. Yang untuk misalkan ada yang kasih apa ya, terigu, barang-barang itu nanti bulan depan baru kita bisa bagikan ke ranting-ranting ya. Laporannya. Jadi di sini yang untuk baksos jilid 2 itu ada 13 ranting yang ikut berdonasi. Tadi Bu Ana sudah jelaskan, per rantingnya dikasih 55. Sebentar siang kita setelah ini baru kita keluar di jalan. yang 4. Simon aja. Simon, terima kasih. Saya bagian Paulus kan baik. Satu Simon. Oh, jadi dalam nanti dari yang Simon ambil 4. Hanya Simon yang minta 4, orang-orang 5 yang minta 4. Jadi berbagi dengan Paulus. Nanti Paulus kita kasih 1 Ibu Emi ya. Untuk udah didaftarkan kan. Mungkin cuma itu aja total. Jadi kita pembagiannya barangnya yang kita berikan itu terdiri dari beras, minyak, beras 3 liter, minyak 1 kilo, 1 liter, sama Indomie sama mie ayam, biskuit, gula, sama teh, sama sabun. Mungkin itu aja. Jadi ada 8 macam ya. Ada 8 macam. Sabun Ini foto ini kan barang semuanya kita harus selesaikan ya. Makasih. Lain-lain yaitu tanya jawab. Silakan yang mau bertanya apapun juga silakan dipersilakan. Nanti Bu Ana yang akan jawab. Jadi ibu-ibu semuanya, saya mewakili ulun-ulun dari rekan-rekan untuk apa? Mau retret itu kan tinggal beberapa bulan lagi ya Bu. Sedangkan harganya kalau 1 orang 2,5 kan itu masuknya 500.000 ya kalau kita bawa dari ranting ya. Ini waktunya tinggal sebentar. Kalau pada saat ini bisa dimatangkan, jangan hanya bayangan aja kan, kami bisa nanti menyampaikan ke teman-teman melalui WA gitu. Siapa saja yang mau ikut, ya mungkin kalau misalnya ketua ranting berhalangan bisa diganti dan 2 orang itu tetap mengeluarkan dana 500.000. Mungkin ini juga hal yang sangat apa ya, bukan membebani tapi juga kewajiban kami untuk menyediakan dana itu dari kami ranting-ranting masing-masing, mungkin begitu Bu. Mohon diperjelas dan difinalkan pada saat ini karena itu mungkin kemungkinan kan jatuhnya di Februari atau Maret mungkin ya. Tapi kalau misalnya Januari kita bansosnya ke seminaris Stella Maris, tinggal beberapa hari lagi mungkin kedepannya Januari bisa direalisasikan supaya kami juga dapat penjelasan gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Rosa untuk pertanyaannya tentang rencana retret para pengurus BKRI ini. Sebenarnya memang retret ini terbersih sudah sejak lama, tapi kan terus terundur dengan program-program yang lain sehingga akhirnya tahun depan kita kepengurusan kan sudah selesai. Jadi mau nggak mau harus dilaksanakan. Nah, pada waktu perencanaan memang pengennya Desember, tetapi kan karena pengunduran COVID ini kan sehingga akhirnya kita bertanya di sana Desember juga dan kita juga ada bansos.
yang sekiranya awalnya November jadi Desember, sehingga mundur lagi ya. Nah, dan Januari kita sudah fix untuk kunjungan ke seminari, kuota terbatas, nggak bisa semua, hanya dibolehkan wakil dari ranting hanya 1 orang. Nah, sama juga dengan program pengurus cabang ini, pengurus ini ya di KRI kita di DKKJ. Baik pengurus cabang maupun ranting hanya 1 orang. Ranting pun juga hanya jatah 1. Nah, apabila ketua ranting yang sudah menjadi pengurus cabang berarti boleh mengajak 1 anggotanya untuk mewakili, itu ya. Tapi kalau yang bukan pengurus cabang ya tetap ketua rantingnya itu yang bisa ikut serta. Jadi kan paling nggak hanya 1 kan mengupayakannya. Nah, untuk memang kita memberikan kurang lebih 250.000. Syukur-syukur nanti kalau kami mempunyai dana untuk proposal supaya jadi berkurang rupiahnya itu, kita tetap cari upaya ya, tidak terlalu membebankan. Cuman memang ini tetap harus dijalankan. Jadi rencananya kalau tidak akhir Januari ya berarti mundur Februari. Saya akan pastikan dulu pada siswa di Cipanas mereka kosongnya apa. Karena kalau mundur-mundur lagi mereka nggak bisa karena udah jelang pasca. Jadi ya, dan kebetulan memang di daerah Cipanas kemarin saya dapat info masih ada beberapa yang kena COVID, sehingga belum bisa memastikan itu apakah bisa di bulan Januari atau tidak. Nah, nanti kita akan tanyakan lagi setelah Natal selesai. Nah, saya akan katakan kira-kira mereka bisanya kapan. Karena kita ibaratnya kan nanti bersama Romo Untung. Romo Untung itu rektornya yang berada di seminari di Cipanas di sana. Jadi kita rencana hanya semalam, Sabtu siang berangkat, Minggu siang pulang. Nah, di sana nanti kita juga bisa belajar berkebun karena banyak tanaman-tanaman ya. Ibu-ibu yang suka tanaman pasti suka ya. Nanti kita bisa belajar sama para pakar ataupun susah di sana. Nah, rencananya itu memang sementara ini kita bandel per kepala 250.000 dulu. Jadi tidak semua ranting harus 2-2, tidak. Nah, kecuali kayak Bu kemudian Bu Willy, nah itu bisa ajak serta anggota rantingnya dan mewakili ketua ranting yang ikut. Kalau ketua ranting yang nggak pengurus cabang ya, dia satu ranting satu. Ya, dan ini pun kita juga belum mendapatkan pendaftaran. Kira-kira banyak yang ikut atau tidak? Kan takutnya, oh ternyata saya ada ini, ada acara, ada apa? Nah, kita belum tahu. Nah, nanti kita akan bentuk panitia kecil setelah seminar ini selesai, sambil ya berjalan. Tinggal nanti pendaftaran lewat WA group, gitu. Sehingga kita akan tahu acar-acar berapa orang yang peserta yang itu dari pengurus cabang maupun ketua ranting. Itu Ibu Gorosa. Cukup menjawab? Ya. Saya terima kasih. Kalau yang saya tanyakan ini berkaitan dengan kelanjutan keaktifan di dalam ranting 111 tenis khususnya. Saya sebetulnya sudah mempersiapkan kaderisasi untuk pengurus berikutnya ya Bu. Saya sudah laksanakan itu mulai jauh-jauh hari. Kemudian yang saya siapkan untuk sebagai pengurus ketua selanjutnya, ternyata dari pihak sesepuh malah dipilih diajukan sebagai ketua lingkungan. Sehingga saya kesulitan dalam kondisi yang mendesak ini ya Bu ya. Dan kan kita pemilihan nanti antara bulan Juni, Mei Juni pelaksanaan itu. Nah, sementara yang saya hubungin itu semua tidak siap Bu, karena pertama memang usia sudah rata-rata di ranting 111 itu usianya di atas 60-an tahun semua. Sementara di dalam undang-undang ADART itu kan ada ketentuan usia ya Bu untuk kepengurusan.
Nah ini bagaimana Bu Ana kemungkinan untuk kelanjutan dari keaktifan Ranting Santo Sebastianus yang sudah saya siapkan tapi ternyata diajukan sama sesepuh dipilih sebagai ketua lingkungan. Jadi saya kesulitan dalam hal ini Bu, dalam tempo yang sekian bulan tidak akan mungkin bisa untuk mengupayakan lagi gitu Bu. Saya sudah sounding ke beberapa ibu dari rumah ke rumah, rata-rata usia beliau sudah sepuh-sepuh semua seperti itu. Nah ini bagaimana solusinya, kemungkinan kalau misalkan nantinya Sebastianus tidak aktif ya karena kondisi seperti itu yang sudah saya siapkan kepilih jadi ketua lingkungan. Saya kan udah, Bu ini sudah saya siapkan untuk BKI, tapi ada suara yang kurang bagaimana ya Bu, jadi dikondor ke lingkungan seperti ini. Sekian Bu, jadi terima kasih bagaimana solusi. Terima kasih Ibu Rita Resmo sebagai ketua Ranting Sebastianus ya. Nah, saya bertanyakan di sini untuk anggota Ibu ada 13 orang. Nah, apakah semuanya seusia Ibu atau ada yang lebih muda? Yang lebih muda sekali tidak bisa masih anak-anaknya masih kesibukan ya. Yang tua sepuh banget gitu. Jadi Di atas Ibu ya? semuanya di atas 60 tahun gitu. Tadi kalau kambe itu gimana? Bukan lagi sudah pernah, kalau yang sudah pernah kan nggak bisa Bu ya gitu. Bisa lagi kok. Kalau udah lagi dia nggak bersedia Bu. Bukan kan karena kondisi kesehatan. Bu kita ini kan baru 1 periode. Emang bisa? Bisa. 2 kali periode sayang. Ya sudah nanti ya. Sambil nanti mengkader. Iya. Mau nggak mau begitu. Iya, soalnya saya udah menyiapkan itu udah jauh-jauh tahun sebelumnya gitu Bu, supaya bisa langsung gitu. Ternyata dari pihak sesepuh lingkungan kok dia mungkin pandangannya agak beda gitu. Jadi enggak, pokoknya ini yang penting lingkungan dulu. Jadi saya mau nggak mau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau mengurus itu bisa dipilih 2 kali ya, ketua cabang maupun ketua ranting. Jadi kalau baru 1 periode masih bisa sekali lagi Bu. Jadi mohon kalau nanti ya Ibu sedia lagi aja sambil mencari penggantinya. Mudah-mudahan ada warga baru lagi ya. Ada itu sudah diincar ya? Iya, sudah saya incer, sudah sedemikian rupa sudah saya siapkan. Wah udah. Ternyata dari sesepuh lingkungan kok seperti itu pandangannya ya Bu. Jadi mengutamakan lingkungan, saya ini aduh gimana ya. Ya sudah, kita nggak bisa berbuat apa-apa Bu. Mengalah saja saya bisa. Ya kan nanti kalau kita bekerja Iya. pada hariannya Ibu masih bisa kepilih lagi Bu. Jadi kalau Ibu kepilih lagi ya bersedia lah. Karena sayang Sebastianus kan sudah maju. Iya. Ya udah terusin dulu aja. Ya sampai nanti mencari tambahan anggota lagi. Tahu saya kan jadi Sebastianus kan banyak juga. Iya. Jadi gini, Tambah lagi aja. kesadaran untuk bersosialisasinya itu yang kurang itu. Sebetulnya fasilitas ada. Sebetulnya ya Bu, kalau ada satu ibu yang sebetulnya fasilitas itu ada semua Bu. Baik waktu, meskipun usianya itu ya memang sudah sekitar 60-an, tapi sebetulnya masih potensial. Cuma kesadaran untuk berbuat sesuatu untuk sosial bermasyarakat itu enggak ada. Jadi sudah. Saya udah berbagai upaya seperti apa ya. Itulah karena kita itu kan memang pergerakannya itu di luar lingkungan. Iya. Sinergi sama lingkungan. Sehingga ya kadang-kadang bisa loncat sini kan. Kegiatannya kita saling menopang. Bahkan sebenarnya malah BKRI yang menopang lingkungan. Iya, Bukan lingkungan yang menopang BKRI sebenarnya. Banyak kan orang-orang BKRI yang aktif kan di Iya. lingkungan. Nah, kita ya berdoa dan berusaha supaya hidup kita saja. Siapa
siapa tahu ada yang ini kok, ada yang ini kelihatan kok datang terus di rumah cewek supaya masuk lagi. Nanti untuk digodok sama ibu sebagai calon. Terus kalau begini Bu, keanggotaan WKRI, misalkan si A terdaftar nomornya ya Bu, terus dia meninggal, terus saya gantikan yang baru, bisa nggak? Bisa. Oh nggak bisa. Harus baru. Harus baru. Jadi itu ada cerita copet. Ya. Berarti meninggal. Oh jadi ada tambahan baru ganti lagi. oh harus ganti lagi ya? Iya. Meskipun jumlahnya sama ya. Oh iya. Ini kan info. Nanti saya daftarkan ke ibu. Keanggotaan nomor 9 misalnya siapa? Oh, iya. Ini telah meninggal. Berarti saya mendaftarkan ke ibu kan? Iya. Dengan KTP. Betul. Nanti pada saat kita laporan akhir tahun, Iya. nanti ada daftar keanggotaan ini, ada keterangan Iya. bahwa anggota meninggal. Oh. Nanti anggota baru muncul Iya. sekian gitu, Iya. siapa namanya, saya kasih keterangan di situ. Keanggotaan berubah, nama ini meninggal dunia bulan apa, tahun berapa, dan ada tambahan anggota baru, nama itu dikasih keterangan sehingga nanti Bu Anajur bisa merangkum semua. Nanti saya jabri ke ibu aja. Kalau itu terus kosong langsung diganti, kita nggak akan tahu bahwa siapa yang nggak ada, Iya. siapa yang nambah. Iya, betul. Itu. Terima kasih, Bu. Ya. Ini kita foto bersama ya. Kemudian mohon pengurus ini jangan pulang dulu. Kita ada sebentar. Ibu-ibu semuanya mari kita berdiri, kita doa. Tutup. Penutup pukul 11 ya Bu. Ya, ya. Supaya kita sama Bu Anajur. Ini laporan. Udah bikin laporan. Oh iya, laporan kemarin ya. Mulai dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji syukur kami aturkan padamu ya Bapa yang Maha Pengasih. Kami putra putrimu pada siang hari ini dalam organisasi BKRI Paroki Keluarga Kudus Cipinang yang kami cintai ini, sebagian kecil para pengurus maupun anggota, pengurus cabang maupun pengurus ranting perwakilan bertemu di tempat ini untuk berkoordinasi rapat di bulan Desember ini. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang tak terhingga. Kami sangat bersyukur karena anggota kami senantiasa bersemangat dan penuh kasih persaudaraan satu sama lain. Sehingga semua acara demi acara, program demi program di tahun 2020 ini telah dapat kita lalui bersama-sama, telah bisa kita laksanakan dengan sukses dan gembira. Pada bulan Desember ini Bapak, karena kemurahan hati-Mu pula kami dapat melakukan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Jilid kedua ini di bulan semester 1, di bulan Mei kami telah lakukan, dan sekarang semester 2 kami lakukan di bulan Desember. Terima kasih Tuhan, karena kami juga mau ikut berkontribusi di dalam melaksanakan bantuan sosial ini kepada masyarakat yang kurang mampu. Ada 120 paket yang akan kami berikan kepada mereka semua, baik internal maupun eksternal. Internal adalah keluarga Katolik yang kurang mampu, dan eksternal masyarakat umum yang mereka membutuhkan bantuan uluran tangan kasih kita. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar untuk pelaksanaannya di hari Minggu ini tanggal 13 Desember 2020. Terima kasih karena berkat rahmat-Mu yang terkasih, berkat saluran rahmat yang telah Kau berikan kepada kami para anggota BKRI, sehingga kami dapat melaksanakan bansos ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami terus memuji-Mu, memuja-Mu, karena Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang hidup, yang menghidupi kami semua. Terima kasih Yesus. Hanya karena-Mu lah kami dapat melakukan segala aktivitas, baik sosial maupun keseragaman dalam berpikir dan bertindak dalam wadah BKRI ini. Maka Tuhan,
boleh kami terus senantiasa dekat dengan Engkau, sehingga pelajaranmu senantiasa memberikan inspirasi bagi kami semua untuk melaksanakan sesuatu hal yang positif, yang akhirnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat di sekitar kami. Di bulan Januari nanti Tuhan, kami juga akan bergerak lagi dalam kunjungan kasih untuk seminar di Stella Maris Kota Bogor. Kiranya Tuhan, biarlah bantuan ini mengalir, karena Engkau sendiri yang menggerakkan para ibu-ibu WKRI untuk bergerak membantu sesama, juga terutama untuk memberikan bantuan pada seminar Stella Maris, para anak-anak didik yang mereka bisa menjadi calon-calon romo, menjadi imam nantinya untuk meregenerasi para imam kami yang sudah sepuh. Tuhan Yesus yang baik, hanya Engkau-lah junjungan kami, hanya Engkau-lah yang kami sembah, tiada yang lain Tuhan. Terima kasih karena Engkau senantiasa ada di dalam lubuk hati kami terdalam, sehingga Roh Kudus menggerakkan kami dalam upaya-upaya yang selalu baik, sehingga dapat menularkan kebaikan kepada sesama. Akhir kata Tuhan, terima kasih karena kegerakan-Mu, karena kegerakan Roh Kudus yang terus mengalir di dalam hati kami para anggota WKRI, maka WKRI cabang Sembilan ini dapat terus bergerak, tidak hanya diam di tempat saja. Saya yakin, kami yakin dan percaya, hanya Engkau yang menggerakkan hati dan jiwa kami. Kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang Santa Ana. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan tenaga yang ibu-ibu luangkan sampai penutupan acara ini. Selaku pembawa acara, saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata di dalam membawakan acara ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.